Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pariono. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Proses Berpikir Mason dan Kesalahan Human dalam Berpikir Kreatif Matematik ditinjau dari kemampuan awal matematika siswa. Adapun latar belakang masalah dalam penelitian ini yaitu hasil survei yang dilakukan oleh PISA pada tahun 2015, UNESCO pada tahun 2015, dan Pusat Statistik untuk Pendidikan pada tahun 2016, yang menegaskan bahwa siswa di Indonesia masih lemah dalam kemampuan matematika dengan karakteristik konteks nyata atau tidak rutin. Kecenderungan siswa akan memberikan jawaban yang berbeda dalam menyelesaikan soal-soal tidak rutin yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa proses berpikir siswa itu berbeda-beda. Nah, penelitian tentang proses berpikir telah dilakukan oleh Wardani, Subanji, dan Dwiana pada tahun 2016 dengan tujuan yaitu mendeskripsikan proses berpikir siswa dalam menyelesaikan masalah matematika berdasarkan kerangka kerja Mason. Nah, hasil penelitian lain tentang proses berpikir juga dilakukan oleh Yohani, Sujadi, dan Usodo pada tahun 2016. Kemudian ada Natalia T, Subanji, dan Sulandra pada tahun 2016. Mengetahui proses berpikir siswa itu sangat penting, karena dengan mengetahui proses berpikir, guru dapat melacak letak kesalahan dan penyebab kesalahan tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Sudibyo, Budiono, dan Sujadi pada tahun 2014. Hal ini juga didukung oleh Farida dan Mahmudati, yaitu pada tahun 2017. Nah, penelitian tentang kesalahan telah dilakukan oleh Fitriana pada tahun 2016, Widodo, Sujadi, dan Mardiana pada tahun 2017, yang menyimpulkan bahwa jenis kesalahan yang dilakukan oleh siswa berkemampuan awal matematika tinggi, sedang, dan rendah itu berbeda satu sama lain. Begitu pula dengan faktor penyebab kesalahannya. Nah, adanya perbedaan proses berpikir dan kesalahan yang dilakukan oleh siswa dipengaruhi salah satu faktornya adalah kemampuan awal matematika. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama, bagaimana proses berpikir siswa menurut Mason dalam menyelesaikan soal berpikir kreatif matematik ditinjau dari kemampuan awal matematika. Kedua, jenis kesalahan apa yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal berpikir kreatif matematik ditinjau dari kemampuan awal matematika. Ketiga, faktor apa yang menyebabkan kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal berpikir kreatif matematik ditinjau dari kemampuan awal matematika. Keempat, bagaimana proses berpikir dan kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal berpikir kreatif matematik ditinjau dari kemampuan awal matematika. Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui proses berpikir siswa menurut Mason dalam menyelesaikan soal berpikir kreatif matematik ditinjau dari kemampuan awal matematika. Kedua, untuk mengetahui jenis kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal berpikir kreatif matematik ditinjau dari kemampuan awal matematika. Ketiga, untuk mengetahui faktor penyebab kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal berpikir kreatif matematik ditinjau dari kemampuan awal matematika. Keempat, untuk mengetahui proses berpikir dan kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal berpikir kreatif matematik ditinjau dari kemampuan awal matematika. Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap beberapa variabel yang digunakan, maka dari itu saya mengambil sebuah definisi operasional pada setiap kajian ilmiah yang dikaji. Yang pertama adalah proses berpikir, yaitu suatu aktivitas mental dari seseorang untuk merumuskan, memahami, dan menarik kesimpulan. Yang kedua adalah proses berpikir Mason. Proses berpikir menurut Mason terbagi menjadi 3 tahap dalam menyelesaikan masalah matematika, yaitu ada tahap entry, attack, dan review.
Yang ketiga, yaitu berpikir kreatif matematik, yaitu berkenaan dengan kemampuan menghasilkan atau mengembangkan sesuatu yang baru. Adapun indikator dari berpikir kreatif matematik ini ada fluency, flexibility, originality, dan elaboration. Yang keempat adalah kesalahan Newman. Kesalahan menurut Newman dalam menyelesaikan soal, matematika dibedakan menjadi 5 tipe kesalahan. Yang pertama, kesalahan reading. Yang kedua, kesalahan comprehension. Yang ketiga, kesalahan transformation. Keempat, kesalahan proses skill. Yang kelima adalah kesalahan encoding. Kemudian adalah faktor penyebab kesalahan. Faktor penyebab kesalahan, siswa dalam mengerjakan soal dibedakan menjadi 4, yaitu ada faktor fisiologis, yang kedua ada faktor sosial, ketiga adalah faktor emosional, dan yang keempat adalah faktor intelektual. Yang terakhir adalah kemampuan awal matematika, yaitu merupakan gambaran kemampuan kognitif yang dimiliki siswa pada materi sebelumnya. Nah, kemampuan awal matematika terbagi menjadi 3, yaitu kemampuan awal matematika tinggi, rendah, dan sedang. Adapun lingkup materi dari kajian teori dari ini yaitu menurut Mason, proses berpikir dapat ditelusuri dengan tahap-tahap penyelesaian masalah. Terdapat 3 tahap yang dilalui seseorang ketika menyelesaikan masalah, yaitu ada tahap entry, attack, dan review. Nah, mengetahui proses berpikir dapat mengetahui pula kesalahan yang dilakukan siswa. Terdapat 5 jenis kesalahan menurut Newman dalam menyelesaikan soal matematika, yaitu ada kesalahan reading, comprehension, transformation, proses skill, dan kesalahan encoding. Proses berpikir dan jenis kesalahan, seseorang dalam menyelesaikan soal-soal tidak rutin seperti soal berpikir kreatif akan berbeda satu sama lain. Nah, perbedaan ini dipengaruhi salah satu faktornya adalah oleh kemampuan awal matematika, di mana kemampuan awal matematika ini terbagi menjadi 3, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Adapun indikator dari berpikir kreatif matematik yaitu ada fluency, flexibility, originality, dan elaboration. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif eksploratif. Metode kualitatif digunakan karena data yang dikumpulkan dan digunakan merupakan data verbal. Sementara metode eksploratif digunakan karena dalam penelitian ini dilakukan eksplorasi kepada siswa yang diberikan soal berpikir kreatif matematik. Kemudian, sumber penelitian. Terdapat 3 sumber penelitian. Yang pertama, ada tempat penelitian, yaitu di kelas 12 SMA Kesatria Nusantara. Pelaku penelitiannya adalah 3 subjek yang diambil menggunakan proses eksplorasi. Yang ketiga adalah aktivitas penelitian, yaitu pengumpulan data yang dilakukan peneliti terhadap subjek penelitian. Teknik pengumpulan data yaitu berupa soal tes berpikir kreatif matematik, wawancara tidak terstruktur, dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu peneliti sebagai instrumen utama dan soal berpikir kreatif matematik sebagai instrumen pendukung. Yang terakhir, kemudian ada teknik analisis data yang dilakukan dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Kesimpulan, dalam penelitian ini ada 4. Yang pertama, proses berpikir siswa berkemampuan awal matematika tinggi memenuhi aspek know, want, dan introduce pada tahap entry. Pada tahap attack memenuhi aspek try, maybe, dan why. Sementara pada tahap review memenuhi aspek check, reflect, dan extend. Proses berpikir siswa berkemampuan awal matematika sedang pada tahap entry memenuhi aspek know, want, dan introduce. Pada tahap attack memenuhi aspek try dan maybe, sementara pada tahap review memenuhi aspek reflect. Proses berpikir siswa berkemampuan awal matematika rendah pada tahap entry memenuhi aspek know, want, dan introduce. Pada tahap attack memenuhi aspek try dan maybe, sementara pada tahap review memenuhi aspek extend dan reflex. Kedua, jenis kesalahan yang dilakukan siswa berkemampuan awal matematika tinggi yaitu kesalahan proses skill dan encoding. Begitu pula yang dilakukan oleh siswa berkemampuan awal matematika sedang dan rendah. Faktor penyebab kesalahan siswa berkemampuan awal matematika yaitu faktor sosial. Sementara
Faktor penyebab kesalahan siswa berkemampuan sedang dan rendah yaitu adalah faktor sosial, emosional, dan intelektual. Yang keempat, kemampuan awal matematika tinggi akan cenderung menggunakan proses berpikir yang lebih kompleks dan sedikit mengalami kesalahan dalam menyelesaikan masalah matematika. Sementara, siswa dengan kemampuan awal matematika sedang atau rendah akan mengalami beberapa kesalahan dan menyelesaikan soal dan proses berpikirnya pun tidak begitu kompleks. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.